Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ayyuhal akhwat wal ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut kita bisa duduk di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilm. Dengan ilmu inilah jamaah sekalian kita bisa membedakan mana yang baik dan yang salah. Dengan ilmu inilah kita bisa mengenal jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Butuhnya seseorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada butuhnya ia makan dan minum. Makan dan minum hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Adapun ilmu akan memenuhi kebutuhan jasmani dan juga rohani. Makan dan minum hanya dibutuhkan tatkala kita lapar, tatkala kita haus. Tapi ilmu jamaah sekalian, setiap saat, setiap detik kita membutuhkannya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya harus dilakukan dengan al-ilm. Karenanya kewajiban yang pertama kali ya Allah sampaikan dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-Imam Bukhari mengatakan tentang ayat ini bahwa pertama kali yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia berkata dan sebelum beramal yaitu al-ilm. Sehingga beliau membuat sebuah bab khusus di dalam kitabnya, Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Iya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan manhaj salafus saleh seseorang beramal tapi tanpa didasari dengan al-ilmu. Orang yang beramal jamaah sekalian, berdakwah tanpa adanya ilmu, maka yang ada hanyalah kerusakan. Ada perbaikan tapi hanya sedikit sekali. Apa kata Imam, yaitu seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak daripada perbaikannya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kewajiban kita bukan hanya mendengar, bukan hanya mencatat. Di sana ada kewajiban yang lebih besar dari itu, yaitu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Inilah disebut dengan hakikat hidayah jamaah sekalian. Ya, orang yang betul-betul mendapatkan hidayah
itu bukan hanya sekedar dia tahu ini halal, ini haram. Ya, orang yang betul-betul mendapatkan hidayah bukan hanya dia tahu ini perbuatan dosa, ini maksiat, ini ketaatan, ini syirik, ini tauhid, ini bidah, ini sunnah. Bukan hanya itu, tetapi hakikat hidayah yang sebenarnya adalah tatkala seorang mampu melaksanakan apa yang dia ketahui. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya, ya, semakin bertambah hidayah, maka semakin bertambah pula ketakwaan. Jadi justru inilah, ya, ilmu yang bermanfaat jamaah sekalian, ilmu yang melahirkan rasa ketakwaan. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin tawadhu. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya. Ya, karena ilmu itu akan melahirkan adab yang mulia. Percuma seseorang tahu, mengenal sunnah sudah lama, dia ngaji tentang manhaj salaf sudah puluhan tahun, bertahun-tahun, tapi kalau adabnya masih buruk, ya, kata-katanya kotor, ya, tidak memiliki etika yang baik di masyarakat, percuma. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, inna khiyarukum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling bagus apa? Akhlaknya. Inilah yang disebut dengan al-ilmu nafi', ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, disebutkan dalam sebuah redaksi, al ulama warasatul anbiya, ya, atau juga disebutkan innama yakhsyallahi min ibadil ulama, bahwasanya hamba yang takut kepada Allah mereka adalah para ulama, yaitu para alim yang mengetahui tentang al-ilm. Orang yang punya ilmu namun dia tidak memanfaatkan, justru ilmu itu akan menjadi bumerang. Ingat, hal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Apa diantaranya? Wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya, apa yang dia sudah amalkan. Sehingga jika ilmu itu hanya diketahui, hanya untuk menambah wawasan, justru itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmih. Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat yaitu orang yang berilmu. Dia tahu ini halal, ini haram, dia tahu riba haram, dia tahu zina haram, tetapi dia melabraknya. Inilah orang yang paling pedih jamaah sekalian. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan murkanya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang Yahud? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena orang-orang Yahudi itu mereka pintar-pintar jamaah sekalian. Mereka tahu, ya, bahkan mereka menguasai apa yang terdapat dalam kitab Taurat, namun mereka tidak mengamalkan. Ya, inilah jamaah sekalian muqaddimah yang perlu saya sampaikan, ya, mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Jangan sampai ilmu ini menjadi bumerang buat kita, tapi jadikan ilmu ini menjadi penolong. Sehingga Nabi mengatakan apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran yang kau baca, Al-Quran yang kita punya jamaah sekalian, itu bisa menjadi penolong bagimu, bahkan bisa menjadi bumerang bagimu. Menjadi penolong kalau kita mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, menjadi bumerang jika kita hanya membaca saja namun tidak mengamalkannya. Kemudian tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini yaitu tentang hakikat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimanakah bukti cinta yang benar kepada Nabi? Tentu seseorang mencintai Nabi ini bermacam-macam. Ada yang bersifat gulu, berlebih-lebihan. Ada pula yang menyepelekan. Ya.
Dan di antara pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang dia mendapati kenabian seperti kita yang mendapati, artinya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, di antara pertanyaan yang akan disampaikan yaitu apa yang sudah engkau lakukan dari perintah-perintah Nabi SAW. Apa kata Allah? Wa yauma yunadihim fama ajabtumul mursalin. Pada hari kiamat nanti kalian akan disuruh, akan ada panggilan, apa yang kalian sudah penuhi dari perintah-perintah Nabi SAW. Karena itulah ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu tentang kedudukan Nabi kita Muhammad daripada rasul-rasul yang lainnya. Kemudian perintah cinta kepada beliau. Kemudian juga bagaimana cara mewujudkannya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini, hendaklah kita mengenal bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW dari rasul-rasul yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Di antara bukti-bukti tingginya kedudukan beliau, yang pertama, sering kali kita mendapati nama beliau disandingkan dengan nama Allah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Sehari semalam selalu kita dengar nama Allah disandingkan dengan nama Rasulullah, atau nama Rasul disandingkan dengan nama Allah. Dalam kumandang azan, seorang dikatakan salah kalau dia hanya mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, sehingga dikatakan azan yang benar dia juga harus mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena memang tauhid yang lurus itu bukan hanya tauhid kepada Allah, tapi juga kita harus mentauhidkan risalahnya. Demikian pula dalam sholat, ketika kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, salah satu syarat sah sholat kita membaca selawat. Orang yang membaca tahiyat hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah, titik sampai di situ, tidak membaca selawat, maka sholatnya tidak sah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau tidak diutus hanya kepada umat-umat tertentu saja, tetapi beliau juga diutus kepada umat manusia. Inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam, jamaah sekalian, itu memiliki 3 kelebihan yang tidak dimiliki pada syariat-syariat sebelumnya. Yang pertama, Islam adalah agama yang syamil. Yang kedua, agama yang kamil wa mutakamil. Dan yang ketiga, Islam adalah agama yang muta'abbad. Apa artinya agama yang syamil, jamaah sekalian? Islam ini bukan hanya diturunkan kepada kaum-kaum tertentu saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Siapapun dia yang hidup pada zaman Nabi atau yang hidup di zaman setelahnya, maka dia wajib mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Siapapun dia, hatta orang-orang yang mengikuti agama Nabi Musa, orang-orang yang mengikuti agama Nabi Isa, yaitu Nasrani, kalau dia mendengar dakwah Nabi tentang Islam namun dia tidak mengikutinya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar salah satu dari umat ini, baik dia itu Yahudi, Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, dalam keadaan tidak mengakui risalahnya Muhammad, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Kafir, jamaah sekalian. Ini siapapun dia wajib mengikuti risalahnya Muhammad. Ini pertama, yaitu syamil.
Bahkan ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya diutus kepada golongan manusia saja. Golongan jin yang ada di sekarang ini wajib mengikuti risalahnya Muhammad. Makanya tidak ada nabi dari kalangan jin. Di antara dalil yang menunjukkan jin juga mengikuti risalahnya Muhammad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, "Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an." Jadi tatkala ya jin dan salah satu di antara mereka itu berkumpul mendengarkan ayat Al-Qur'an, ya, yastami'ul Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumi munzirin. Setelah mereka mendengarkan, mereka mengatakan kepada teman-temannya, diam, dengarkan, karena kita mendengarkan seperti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Setelah mereka selesai mendengarkan, mereka kembali kepada kaumnya munzirin, menyampaikan apa yang mereka dengar. Makanya di kalangan para rasul itu, di kalangan jin tidak ada rasul, tidak ada nabi, yang hanya adalah dai, menyampaikan. Kita puasa, mereka juga puasa, sama syariatnya. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani hal-hal seperti itu. Tidak harus bagaimana sholatnya mereka, bagaimana wujudnya mereka, karena memang kita tidak diberikan kekuasaan untuk melihat mereka. Mustahil manusia bisa melihat jin. Adapun jin bisa melihat manusia. Nah, yang ini syamil, universal. Ya, bukan hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Ya, kita juga yang berada di sini yang jauh dari kehidupan Nabi SAW wajib mengikuti risalah Muhammad. Yang kedua, kamil. Keistimewaan yang Allah berikan kepada syariat Islam itu kamil wa mutakamil, sempurna. Tidak seperti agama-agama yang lainnya yang tidak ada penyempurnaan. Sampai-sampai ketika turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yaitu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Orang-orang Yahudi datang kepada Umar, wahai Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yaumi ida. Wahai Umar, ada satu ayat yang kau selalu baca. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya, yaitu al-yauma akmaltu lakum, tentang kesempurnaan agama Islam. Nikmat yang luar biasa jamaah sekalian. Sehingga apa? Konsekuensi dari sempurnanya agama Islam, sesuatu yang sempurna sudah kita mencukupinya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin. Sehingga kalau ditambah-tambah, dikurangin, maka menjadi jelek sesuatu tersebut. Ya, orang yang sempurna punya mata dua, punya tangan dua, apakah termasuk orang yang sempurna punya tangan 4 begitu? Enggak. Orang yang sempurna punya mata 2, sekarang orang punya mata 3, sempurna enggak? Tidak. Demikianlah syariat Islam. Ya, sesuatu yang sempurna semuanya sudah jelas. Alur kita ke surga, alur kita ke neraka sudah dijelaskan. Apa kata Nabi? Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantu lakum. Segala sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga dan menjauhi diri dari api neraka telah aku jelaskan semuanya. Tinggal kita nih yang wajib mempelajari syariat Islam. Dengan apa? Hadir di majlis-majlis ilmu. Karena betapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapat. Ya, apalagi kajian kita sifatnya hanya apa? Jiping gitu ya. Apa jiping? Ngaji nguping, ya. Apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, ya. Kita nggak pernah yang namanya membuka ilmu itu dari induk-induk kita para ulama. Sehingga harus punya alat, yaitu harus mampu dengan bahasa Arab. Ini kewajiban kita untuk menggali apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Ya, ini kamil wa mutakamil. Ya. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan syariat Islam yaitu apa? Sifatnya muta'abbad, abadi, tidak akan pernah dihapus. Beda dengan syariat-syariat umat terdahulu. Agama Yahudi udah nggak berlaku, agama Nasrani sudah nggak berlaku. Jadi yang berlaku hanyalah syariat Nabi Muhammad sampai kapan?
sampai hari kiamat. Makanya Allah mengabadikan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Ini kedudukan beliau jamaah. Ya, beliau diutus kepada umat manusia seluruhnya, bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu saja. Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Ya. Dan inilah yang membedakan antara dakwah Nabi dengan dakwah Nabi kita dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Ya. Rasul diutus dia sendirian, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Diutus ya hanya kepada kaumnya saja. Makanya nabi-nabi terdahulu itu banyak yang sezaman. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, bahkan saudaranya Nabi Lut. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Ismail. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Dan mereka tuh masing-masing berdakwah sesuai dengan wilayahnya. Mereka yang mendapatkan dakwah Nabi Lut sudah mengikuti risalahnya Nabi Lut, enggak perlu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, beda dengan risalahnya Muhammad SAW. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga, di antara tingginya kedudukan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Ya. Sebagai penutup, yang namanya penutup sudah tidak ada nabi setelahnya. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi wa khatamun nabiyyin artinya penutup para nabi. Tidak seperti dikatakan oleh pengikut-pengikut Ahmadiyah. Mereka mengatakan khatam di sini artinya cincin. Ini tidak benar. Tapi penutup. Ya. Inilah salah satu hikmah kenapa kita lihat anak-anak nabi, putra-putranya semuanya sudah meninggal dalam keadaan masih kecil. Ibrahim meninggal di usia 18 bulan. Qasim meninggal tatkala Nabi belum diutus menjadi seorang rasul. Thahir juga demikian. Yang hidup sampai dewasa itu hanya putri-putrinya saja, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Bahkan Ummu Kulsum tidak memiliki keturunan yang sifatnya seperti Fatimah. Apa hikmahnya? Ini hikmahnya adalah agar umatnya itu tidak mengkultuskan. Ya, jangankan ya tidak ada keturunannya, tidak ada keturunannya saja banyak orang yang mengkultuskan gitu kan. Sehingga sering kita dengar istilah-istilah habaib, dibilang keturunan nabi. Ya, toh walaupun seandainya dikatakan keturunan nabi jamaah sekalian, tidak ada keistimewaan tersendiri, tidak ada keutamaan tersendiri. Tetap kita nggak boleh mengkultuskan, nggak boleh menjadikan dia sebagai wali. Percuma kalau habib tapi jarang sholat. Ya, jadi ini jamaah sekalian. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan beliau juga menegaskan dalam hadis yang sahih, inna risalata wan nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Sesungguhnya risalah dan kenabian telah terputus, maka tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi setelahku. Maka dari ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mengaku didatangi Jibril kemudian disampaikan wahyu kepadanya, maka dia telah berbuat kedustaan. Yang kedua, barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia dikategorikan sebagai orang yang kafir. Ya. Kenapa dikatakan kafir? Naam. Lihat bagaimana ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala jamaah sekalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tatkala dia menjadi khalifah, dia menjadi khalifah berapa tahun jemaah? Cuma 2 tahun. Ya, peran utama yang beliau lakukan ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam. Ya, beliau hanya fokus memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, karena kesibukan inilah Abu Hurairah Abu Bakar sedikit riwayat hadisnya. Jarang kan kita dapati hadis an Abi Bakrin, jarang. Beda dengan Abu Hurairah.
Abu Hurairah meriwayatkan hadis berapa ribu? 5.000 hadis jemaah. Ya. Kenapa Abu Bakar sedikit meriwayatkan hadis? Karena beliau sibuk dengan ini tugas yang yang menjadi penentu kemajuan Islam. Ya, sehingga kita mengenal ada satu peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan yang tidak pernah dialami oleh sahabat-sahabat saat itu, yaitu perang melawan nabi palsu. Karena saat di zamannya itu langsung bermunculan 4 nabi palsu jamaah sekalian, yaitu Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, dan Saj'ah. Bahkan Musailamah menikahi Saj'ah, ya. Dan apa mahar yang diminta oleh Saj'ah? Kata Saj'ah, boleh engkau menikahi aku, tapi mas kawinnya engkau harus menggugurkan sholat subuh dan sholat isya. Ya ini jamaah sekalian, sehingga peperangan terjadi yang sangat luar biasa. Ya, yaitu disebut dengan perang apa? Perang Yamamah. 700 sahabat meninggal dunia jamaah sekalian. Tapi alhamdulillah menang. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan apa? Seandainya kaum muslimin kalah pada perang tersebut, kita nggak tahu gimana nasib kaum muslimin selanjutnya. Barangkali mungkin yang kita ikuti itu bukan agamanya Nabi Muhammad, tapi agamanya siapa? Musailamah. Ya. Tapi alhamdulillah Allah memenangkan peperangan tersebut dengan dengan kemenangan yang luar biasa, sehingga Musailamah pun tewas, ya, dibunuh oleh seorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai tebusannya, sebagai menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Dia pun berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, yaitu siapa? Al-Wahsy. Ya. Maka setelah perang Yamamah ini Abu Bakar khawatir. Ya, begitu banyak sahabat yang tewas, yang meninggal dunia. Di situ ada sahabat-sahabat senior, ya. Ada sahabat-sahabat yang hafal Quran, hingga ia pun menginstruksikan untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tadinya berserakan, ada di tulang, ada di kulit ini, ada di kertas, ada di lainnya, disuruh dikumpulkan menjadi satu. Ya, dan juga sahabat-sahabat yang mereka hafal disuruh tulis, dan tulisan-tulisan tersebut disimpan di rumah Hafsah, dan baru pada zaman Utsman ditulis menjadi sebuah mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, karena memang sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Di setiap generasi, di setiap zaman akan bermunculan yang namanya nabi-nabi palsu. Ya, terus ada. Seperti di India muncul seorang yang mengaku nabi, yaitu siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan dia mengaku-ngaku mendapatkan kitab suci, yaitu bernama At-Tazkirah, padahal isinya hanya copy paste dari Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan kepada hambanya dengan kematian yang sangat mengenaskan, karena memang sebelumnya dia telah mubahalah kepada seorang ulama. Dia mengatakan, seandainya apa yang aku bawa ini keliru, kesalahan, maka kecelakaan akan menimpa aku. Hingga akhirnya dia pun menderita penyakit kolera. Bahkan ketika dia meninggal tidak ada yang mengetahui mulutnya itu mengeluarkan kotoran. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya ketika tabib datang kepadanya, ya, meletakkan daging di mulutnya, dia lepas kembali ternyata penuh dengan belatung. Ini Allah binasakan dia dengan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendapati adanya ajaran yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka ketahuilah itu adalah ajaran yang sesat. Bagaimanapun apa yang dia sampaikan, baik yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tentunya itu tidak keluar dari logika-logika semata. Ya, di negeri kita apalagi menjamur jamaah sekalian. Setiap tahun, setiap beberapa tahun ada nabi-nabi palsu. Di Bogor ada siapa itu? Ahmad Musaddiq, tapi alhamdulillah udah di penjara. Di Jakarta ada gitu kan nabi keturunan Betawi, perempuan. Siapa? Lia Edan begitu kan, yang mengaku didatangi oleh malaikat Jibril. Bahkan di dalam makalahnya dia mengatakan, ya, dibilang Nabi Muhammad itu orang Betawi katanya. Nah ini mas sekalian. Ya, jadi ini keutamaan ya Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad, ya, sehingga Nabi mengatakan tentang kemunculan nabi-nabi palsu. Beliau mengatakan
la taqumus sa'ah hatta yub'asad dajjalun al-kadzabun qaribun min salasin kullum yas'amun nubuwah kullum yas'amannahu nabi. Jadi tidak akan tegak hari kiamat sampai bermunculan dajjal-dajjal, pendusta-pendusta, hampir mendekati 30 orang bahkan lebih, dan semuanya mengaku sebagai nabi. Iya. Kemudian di antara kedudukan beliau jamaah sekalian, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak mukjizat. Ya. Bahkan tidaklah Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-nabi sebelumnya, melainkan Allah memberikan mukjizat kepada nabi kita dengan mukjizat yang lebih hebat, yang lebih mantap, yang lebih luar biasa. Ya. Lihatlah jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, dengan tongkatnya itu dia pukulkan ke batu, kemudian batu itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan air. Ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita dengan mukjizat lebih hebat lagi. Dia bisa mengeluarkan apa itu? Air dari sela-sela jari jemarinya. Ya, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Demikian pula minuman yang segelas itu bisa cukup puluhan orang. Bagaimana kisahnya? Yaitu ya dikisahkan tentang sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang mulia, miskin, gak punya apa-apa. Makanya dia sering tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Makanya beliau dikatakan ahlu suffah. Ya, kadang saking laparnya dia itu hanya ya makan satu butir korma. Saking laparnya dia mengganjal perutnya itu dengan batu jamaah. Beda sama kita, kalau kita lapar kita ganjal pakai apa? Nasi padang. Beda dengan Abu Hurairah pakai batu. Bahkan karena begitu laparnya jamaah sekalian, pernah dia pingsan karena kelaparan. Sahabat bingung kenapa pingsan, diruqyah. Nggak ngaruh diruqyah gitu kan, orang kelapar kok diruqyah gitu. Nah, pernah suatu ketika saking laparnya dia pun duduk di pinggir jalan. Dia kalau minta sama orang malu, karena memang inilah sifat yang harus kita tampakkan jamaah sekalian. Jangan mudah untuk apa? Minta-minta. Ya, anak sakit sedikit sendiri, ya dikit-dikit share, mohon bantuan, gitu kan. Jangan. Biasakan kita untuk memberi, bukan meminta. Jadi, ya Abu Hurairah duduk di pinggir jalan berharap, karena dia nggak punya apa-apa, berharap ada orang yang memberikan dia makan, ngajak dia makan. Ketika dia lagi duduk, datanglah siapa? Umar bin Khattab. Ya, basa-basi Abu Hurairah bertanya tentang ayat Al-Quran. Ya, dijawab oleh siapa? Oleh Umar. Setelah dijawab, sudah selesai, pergi. Ternyata harapannya pupus, berharap diajak makan tapi nggak diajak makan. Kemudian datang lagi kedua Abu Bakar, sama. Bertanya, berharap agar dibawa ke rumahnya diajak makan. Ternyata setelah bertanya, sudah Abu Bakar pun lewat begitu saja, pergi. Pupus lagi harapannya gitu kan. Baru yang ketiga Rasulullah lewat. Rasulullah melihat wajahnya ini wajah-wajah lapar gitu kan. Nah, dibawa, diajak ke rumah. Ya. Ternyata sampai di rumah, Rasulullah bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Enggak ada. Adanya apa? Segelas susu. Ya. Abu Hurairah udah berharap agar susu itu dikasih dia. Ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Abu Hurairah dipesan, wahai Abu Hurairah, panggilin teman-teman kamu itu di masjid, suruh ke sini. Waduh, susu cuma segelas, manggil-manggil yang lain gitu kan. Akhirnya ya karena mentaati perintah Nabi, ya, maka Abu Hurairah pun memanggil teman-temannya. Berharap Abu Hurairah dialah yang pertama kali disuruh minum jamaah sekalian. Tapi ternyata ketika sahabat-sahabatnya datang, ia disuruh minum satu-satu, enggak habis satu gelas. Ketika tinggal Nabi dan Abu Hurairah belum minum, apa kata Nabi? Antara saya dan engkau belum minum. Ya, saya dulu minum baru engkau. Ternyata ya Abu Hurairah minum setengah, artinya sisa dari minuman tadi pun merasa sangat
sangat kenyang. Ini mukjizat yang luar biasa jemaah sekalian. Ya. Demikian pula ketika Nabi Musa bisa membelah lautan. Ternyata Allah memberikan mukjizat yang lebih hebat lagi. Nabi kita bisa membelah apa? Belah bulan dibelah. Ya. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, dia mampu terbang, mampu menundukkan jin. Ternyata Nabi kita Muhammad diberikan mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu apa? Dia mampu ke langit dunia, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang sangat mulia, yang kita sebagai umatnya harus tahu, harus mengenalnya. Makanya wajib bagi kita untuk mempelajari sejarah Islam. Bagaimanakah masa kecil Nabi? Karena tak kenal maka tidak sayang, tidak cinta. Maka setelahnya kita mengenal kedudukan beliau, ya, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pengikutnya. Maka wajib bagi kita sebagai umatnya, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan beliau, yaitu mencintai beliau di atas segala-galanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ya, keimanan yang sempurna, keimanan yang benar, yaitu didasari dengan kecintaan kepada beliau. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman, belum dikatakan beriman, sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai dari bapaknya, orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Maka ketika Umar radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Berarti Umar lebih cinta sama Nabi atau lebih cinta kepada dirinya? Lebih cinta kepada dirinya. Apa kata Nabi? La walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilayya min nafsik. Engkau belum dikatakan beriman sampai engkau betul-betul menjadikan aku sebagai orang yang paling engkau cintai daripada dirimu. Lalu Umar mengatakan, wallahi wal an anta ahabbu ilayya min nafsi. Udah, kalau begitu engkau sekarang adalah orang yang paling aku cintai daripada diriku. Inilah bukti keimanan yang benar. Apa bukti cinta di sini, jemaah? Artinya apa makna cinta di sini? Ya, cinta di sini adalah cinta imaniyah. Bukan seperti orang-orang sufi, jamaah sekalian. Wanita-wanitanya mereka mencintai Nabi dengan cara apa? Menghayal berhubungan dengan Nabi. Naudzubillah. Ya. Jadi cinta kepada Nabi yaitu cinta imaniyah. Maksudnya hendaklah kita lebih mendahulukan apa yang menjadi perintahnya. Ya, apabila perintah itu bertentangan dengan perintah manusia yang lainnya. Apa contohnya? Contoh kecil misalnya, seorang istri dibilang sama suaminya, ya Umi, kayaknya kalau bapak tampil cantik kalau alisnya itu dipotong sedikit, ya kan? Nah, ini perintah siapa? Perintah suami. Ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yang justru kita dilarang untuk apa? Mencukur alis bagi wanita, ya. Bukan berarti mencukurnya nggak boleh, kalau nyabut boleh, sama aja. Baik itu mencukur, ya, mencabut, semuanya nggak boleh. Ini kita dahulukan perintah Nabi SAW. Ya, ketika misalnya orang tua bilang sama anaknya, nak, kamu kalau keluar udah nggak usah pakai jilbab besar-besar, ya, nggak usah pakai jilbab begitu kan. Maka tentunya kita harus mendahulukan perintah Nabi SAW, karena ya Nabi mengatakan la ta'ata fi makhluqin fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Ini salah satu prinsip kita dalam mentaati orang, ya, dalam mentaati bos, atasan, manajer, pemerintah, orang tua, suami, dan yang lainnya. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak boleh kita mentaatinya. Kita mentaati mereka hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Lihatlah bagaimana para sahabat begitu cintanya kepada Nabi SAW.
seperti disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi salah seorang sahabat Nabi yang sebelumnya dia adalah orang yang memusuhi Islam. Ketika dia masih dalam keadaan kafir, dia diutus oleh kaumnya menjadi delegasi perjanjian Hudaybiyah, ya, perundingan damai. Ternyata, ya, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi mendapati para sahabat tidak seperti dia mendapati orang-orang yang menjadi pendamping raja-raja yang lain. Beliau mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, "Wahai Quraisy, demi Allah, aku telah diutus kepada para raja, kepada Kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan seperti sedia kalanya para sahabat-sahabat Muhammad mengagungkannya. Tidaklah aku melihat ketika Muhammad, ketika itu dia mengatakan nama Muhammad karena belum masuk Islam, ya. Tidaklah Muhammad membuang ludahnya, membuang dahaknya, melainkan dahak tersebut tidak sampai ke tanah, tapi sampai ke tangan-tangan sahabatnya. Tidaklah Muhammad berwudu, melainkan airnya itu direbutkan oleh para sahabatnya. Ya, karena begitu apa? Cintanya. Ya. Demikian pula jamaah sekalian. Ya, tatkala sahabat-sahabat yang itu ingin sekali mendapatkan kebaikan, mereka bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Artinya begitu cintanya kepada Nabi sampai ya bekas apa yang ada di badannya direbutkan. Dan ini juga sebagai bukti, sebagai dalil bolehnya kita bertabaruk kepada Nabi SAW. Namun bolehnya kita bertabaruk kepada beliau tatkala beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal, nggak boleh kuburannya diusap-usap, nggak boleh. Ya, ini termasuk kesalahan sebagian masyarakat Indonesia gitu kan. Ketika dia berziarah ke kuburan Nabi, sampai-sampai askari marah-marah gitu kan. Ya, karena apa? Banyak orang Indonesia berebut untuk ngusap itu? Tembok, ya, makam Rasulullah. Sampai-sampai ada yang meninggal. Kalau udah meninggal saat itu tentu meninggal dalam keadaan konyol, jamaah sekalian. Ya, jadi boleh kita bertabaruk dengan Nabi tatkala Nabi masih hidup. Kalau sekarang Nabi sudah meninggal, maka kita bertabaruknya dengan peninggalan beliau, yaitu sunnah-sunnahnya. Ya, makanya ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata, diludahin sama Nabi dan langsung sembuh. Ketika Abu Bakar merintih kesakitan karena kakinya itu disengat ular, ketika itu kan Nabi ngumpet di Gua Hira, ya, dikejar-kejar, ya. Ternyata Nabi kecapean tidur di pangkuan pakaian Abu Bakar, di kaki Abu Bakar, ya. Abu Bakar nggak mau bergerak. Tiba-tiba ada seekor ular yang mematok kakinya, ya. Abu Bakar pun kesakitan, dia tahan, tapi nggak kuat, akhirnya menangis, ya. Dan tetesan air matanya itu mengenai pipi Nabi. Nabi terbangun. Apa kata Nabi? "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih ikut bersamaku?" Akhirnya Abu Bakar jujur, ya, kakiku disengat ular. Seketika itu juga Rasulullah pun meludahi bekas gigitannya itu, diludahin, ya. Ternyata langsung langsung sembuh karena ludah Nabi itu membawa keberkahan. Tapi ini bukan termasuk sunnah, ya. Anak sakit mata diludahin, tambah parah. Nah, jadi ini demikian pula banyak para sahabat yang mengorbankan nyawanya, jemaah. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang mulia, ya, dia mentaruhkan nyawanya, rela ditusuk dengan tombak, kena panah dalam rangka melindungi Nabi SAW, karena saat itu pada perang Uhud kaum muslimin kalah, sehingga Rasulullah pun dikepung. Yang mereka incar adalah Nabi, sehingga 70 sahabat itu berjejer di depan, mempertaruhkan nyawanya, jamaah sekalian, ya. Mereka nggak mikir mau mati mau nggak, yang penting Nabi selamat. Inilah bukti yang benar cinta kepada
Nabi SAW, itu betul-betul kita mencintainya. Ya, jangan sampai kita mendahulukan cinta yang lain daripada cinta kepada Nabi SAW. Kenapa para sahabat begitu cintanya kepada Nabi, jamaah sekalian? Dan ini diantara keutamaan bagi orang mencintai Rasul, ya, maka mereka akan dikumpulkan bersama Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabbu qauman wa lam yuhaq bihim? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia mencintai suatu kaum tapi dia nggak pernah bertemu dengannya? Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia menjadikan Nabi sebagai figur, sebagai tauladan, sebagai idola, maka Allah akan mengumpulkan dia bersama Nabi. Tapi sebaliknya, kalau dia punya idola orang-orang kafir, pemain-pemain bola yang kafir, artis-artis Korea yang kafir gitu kan. Biasanya anak muda sekarang kan, ya, di kamarnya dia pasang artis Korea, ya, nyimpen di HP-nya, dia kumpulin itu artis-artis ganteng-ganteng begitu kan. Nah, ini nggak boleh, jamaah sekalian. Ya, ini salah satu fitnah media sosial. Ya, kalau dia menanamkan rasa cintanya kepada artis-artis tersebut dan mengikuti gayanya, mulai dari berpakaian, kehidupan, ngomongnya, bisa jadi dia dikumpulkan bersama artis itu di mana? Di neraka, jamaah sekalian. Ya, tanamkan kepada anak-anak kita, jadikan Rasulullah sebagai idola. Ya, dan juga kita sebagai orang tua jangan biarin tuh anak kita nonton film-film begituan. Ya, dosa kita tanggung jawab, jamaah sekalian. Karena kan film-film begituan ngajarin yang tidak baik, ngajarin pacaran lah. Ya kan? Nah ini, ya, kita akan diminta pertanggungjawaban atas penjagaan kita terhadap anak-anak kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu cinta kita kepada Nabi ini tidak boleh terjatuh kepada dua hal yang terlarang, yaitu tidak boleh gulu dan tidak boleh ifrat, yaitu meremehkan. Ya. Lalu bagaimana kita memposisikan mencintai Nabi sesuai dengan jalur syariat? Ya, mencintai Nabi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh gulu. Gulu itu artinya apa? Berlebih-lebihan, mendudukkan Nabi, ya, di atas posisi yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mendengar syahadat risalah, apa itu? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ingat, kata-kata abduhu, hamba Allah, ini membantah orang-orang yang menuhankan Nabi, yang memposisikan Nabi sebagai Tuhan. Nabi kita Muhammad manusia biasa, kita makan Nabi juga makan, kita menikah Nabi juga menikah, manusia biasa. Ya, sehingga nggak boleh seseorang meminta-minta kepada Nabi. Kalau Nabi masih hidup nggak apa-apa, tapi kalau udah meninggal, ya Rasulullah, ya, luaskanlah rezeki saya. Ya Rasulullah, segerakanlah jodoh anak saya. Ya Rasulullah, saya ini mau buka usaha, ya, lancarkan usaha saya. Ini syirik, jamaah sekalian. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, karena zat yang patut kita minta kepadanya hanya siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya. Atau juga meyakini Nabi itu mengetahui perkara yang gaib. Ini pun keyakinan yang batil, jamaah sekalian. Rasul kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu adalah perkara yang tidak diketahui secara nalar manusia. Ya. Di antara bukti Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, yaitu di antaranya, ya, tatkala Rasulullah diundang makan oleh seorang wanita Yahudi, ternyata disuguhkan daging kambing yang sudah ada racunnya. Apakah Nabi tahu? Enggak tahu, dia makan. Di tengah-tengah makan baru dikasih tahu oleh malaikat Jibril kalau makanan itu ada racunnya, baru dia buang.
Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti Nabi berpesan kepada pamannya Hamzah, wahai Hamzah, udah gak usah ikut berperang. Kenapa? Karena Hamzah pada perang Uhud meninggal jamaah sekalian. Ya, demikian pula kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, Nabi nggak mungkin menunggu ya berminggu-minggu tentang kesucian Aisyah. Karena Aisyah pernah difitnah dalam hadisul ifki. Aisyah difitnah berzina dengan siapa? Sufyan al-Mu'attal. Nabi nunggu itu sampai berminggu-minggu, bahkan sampai sebulan lebih, menunggu sampai diturunkannya ayat tentang kesucian Aisyah. Setelah turunnya ayat, barulah Nabi menyadari kalau Aisyah itu adalah suci, tidak berzina. Ya, ketika Nabi SAW datang ke suatu kaum, kemudian ada anak kecil mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Akan datang kepada kita seorang nabi yang dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi esok hari. Nabi menegurnya, la taquli hakadha, jangan kau mengatakan seperti itu. Ya. Dan juga kita mencintai Nabi tidak boleh ifrat. Ifrat ini artinya meremehkan. Ya. Yaitu ngaku cinta Nabi tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Tidak mempercayai hadis-hadis yang mendustakan hadis-hadis Nabi. Karena ada salah satu kelompok yang harus kita waspadai, yang berasal dari India, yaitu apa yang disebut dengan Al-Quraniyun, atau istilahnya inkarus sunnah. Jadi dia beragama ini hanya mengikuti apa? Al-Quran saja. Ketika disampaikan hadis, enggak, saya enggak terima hadis. Kalau kita mendapati orang seperti ini, kalau dia mati jangan disolatin, jangan dikafani, jangan dimandiin. Kenapa? Karena perintah itu semua ada pada hadis Nabi. Ya, makanya dalam beragama ini penting sekali juga kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena apa yang terdapat dalam Al-Quran ada yang sifatnya itu mujmal. Mujmal itu artinya masih apa? Masih umum, masih banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Seperti perintah sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, perintah sifatnya umum, dirikanlah sholat. Apakah kita tahu sholat itu ada jumlah rokat-rokat tertentu? Zuhur 4 rokat, asar 4 rokat. Kita tahu jumlah rokat dari mana? Dari hadis. Ya, ketika Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Haram ngapain nih? Nyolek ibu nggak boleh, gandengan tangan nggak boleh, sapar nggak boleh sama ibu. Atau apa maksudnya? Itu kita dilarang menikahinya, berhubungan dengannya. Ya, inilah kita jadi jelas keharaman itu karena apa? Mendengar ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak boleh gulu dan juga nggak boleh ifrat. Lalu bagaimana cinta yang benar jamaah sekalian? Ini menjadi poin pembahasan kita yang paling penting, yaitu ya cinta kepada Nabi harus diwujudkan dengan ittiba' atau istilahnya mutaba'ah. Apa artinya mutaba'ah? Kita harus bedakan, ada mutaba'ah, ada taklid. Ya, justru kita dicela beribadah ini dengan cara taklid, beragama dengan cara taklid. Taklid itu adalah apa? Mengekor, mengikuti apa kata orang, mengikuti apa kata ustadz tanpa didasari dengan dalil. Kalau ustadz menjelaskan sesuatu, menerapkan suatu hukum, membawakan dalil, kita ikutin, ini disebut namanya mutaba'ah. Ya, jadi bedanya agak tipis jamaah sekalian antara taklid sama mutaba'ah. Taklid itu ngikutin orang tanpa dasar. Ya, kata ustadz bilang, kamu kalau pengen kaya, nanti malam bangun, baca zikir sekian-sekian, baca selawat 1000 kali. Ya, kalau kamu punya anak, ya, kemudian ternyata di USG anakmu itu laki-laki, maka baca surat apa? Yusuf. Supaya apa? Supaya ganteng. Kalau anaknya perempuan suruh baca surat Maryam supaya cantik. Terus kalau baca surat Al-Baqarah ntar gimana? Ya. Terus kalau baca surat Al-Fil gimana? Apa artinya Al-Fil? Gajah gitu kan? Ya. Jadi kalau ada orang bilang kayak begini nih, kita jangan langsung terima. Kalau kita langsung terima, inilah disebut namanya apa? Taklid. Ya, kita jangan mudah didoktrin. Agama ini bukan seperti itu. Agama itu bukan warisan nenek moyang.
Apalagi kalau beragama itu hanya mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Ya, kan begitu tuh. Kadang-kadang kita sampaikan ini sunnah, ini syirik. Dia bilang, ah masa? Buktinya tuh banyak orang masuk ke sana, ke kuburan begitu kan. Ingat, prinsip kita dalam beragama ini mutaba'ah, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, bukan mengikuti kebanyakan orang. Karena dengan mengikuti kebanyakan orang, ini bukan malah kebenaran yang kita dapati, justru kesesatan. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka justru itu akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau kita ngikutin apa kata orang, mengikuti kebanyakan orang, justru kita akan nggak aman, jemaah. Maka di dalam Al-Quran, Allah itu tidak memuji orang yang sifatnya banyak, tapi justru Allah mencela yang sifatnya itu banyak. Contohnya apa? Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Berarti nggak bersyukur sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ya bukti cinta yang benar yaitu dengan mutaba'atuhu, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Ini sedikit saya luruskan tentang kebanyakan yang diyakini oleh masyarakat kita. Ya, kadang-kadang ketika dia mendapatkan perintah untuk melakukan suatu amalan, dia bertanya apa? Ini wajib atau sunnah? Ya, karena di kepala mereka yang namanya wajib itu wajib dikerjakan. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa gitu kan. Ini kita harus rubah message kita terhadap sunnah. Sunnah itu jamaah sekalian adalah petunjuk Nabi, baik melalui perkataan, perbuatan maupun penetapan. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah sunnah. Ya, kita nggak perlu bertanya-tanya ini sunnah atau wajib, jalankan. Ya, jadi memang perintah Nabi ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau memang itu sifatnya sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tetap kerjakan. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mengamalkan ibadah yang wajib banyak kekurangan, untuk menyempurnakannya itu dengan melakukan ibadah yang sunnah. Ya, di antara dalil yang menjelaskan tentang bukti cinta yang benar seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Ini simple jamaah sekalian. Cinta kepada Nabi bukan dengan ya merayakan hari kelahirannya, kematiannya, bukan itu. Tapi kita ittiba'ah, yaitu mengikuti petunjuknya. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Nabi kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Dan ini juga sebagai bukti ketakwaan jamaah sekalian. Dan juga beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Apa yang diperintah oleh Rasul kalian maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini ada dua poin penting jamaah sekalian. Yang pertama larangan dan apa? Perintah. Nabi mengatakan kalau itu berkaitan dengan perintah, hendaklah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sholat gak bisa berdiri, maka sholat sambil duduk. Kalau kita nggak wajib haji, nggak mampu haji, ya udah jadi paksakan. Jangan ini minjem dana talangan gitu kan, bikin lambat tuh orang-orang yang punya duit untuk haji gitu kan. Artinya sesuai dengan kemampuan. Beda yang namanya larangan. Kalau Nabi sudah larang, fajtanibuh, tinggalkan. Tinggalkan, udah, nggak ada yang namanya alasan. Ketika datang perintah untuk tinggalkan riba, udah kita nggak punya alasan. Waduh,
ini rumah belum lunas, ini mobil belum lunas, ya kan? Nah ini jamaah sekalian, ini kita berbicara tentang syariat, ibadah. Ini merupakan salah satu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah, mentaati apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi larangannya. Ya. Dan ingat jamaah sekalian, orang yang menyelisihi perintah Nabi itu jangan dikira mereka biasa-biasa aja. Ya. Orang yang menganggap sepele sunnah-sunnah Nabi itu jangan dikira mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi Allah mengazabnya secara langsung di mana? Di dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah ayusibahum azabun alim." Waspadalah orang yang menyelisih perintah Nabi, bisa jadi dia ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya, azabun alim menggunakan isim nakirah, bisa jadi dia diazab di dunia dan juga bisa jadi di mana? Di neraka. Allah timpakan keterpurukan jamaah sekalian. Dan telah terbukti dalam sejarah dan juga realita yang ada. Seperti sekarang kita lihat kaum muslimin kalah, dirongrong. Kita selalu mendengar berita kaum muslimin dizalimi, dibunuh, dianiaya, diusir dari tempat kelahirannya. Di Suriah, di Rohingya, Arakan, ribuan kaum muslimin diusir jamaah sekalian. Ya. Dan juga sekarang kita di Indonesia banyak sekali fitnah-fitnah yang kita mendengar berita kaum muslimin itu betul-betul dikucilkan. Syariat Islam banyak dihinakan. Ya. Ini jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahkan Allah. Ya, kadang-kadang bukankah Allah berjanji akan memenangkan kaum muslimin? Ya, ingat Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Cuma kitalah yang belum bisa menjalankan syarat-syarat agar ya janji itu tertepati. Ya, makanya kenapa kita lihat kaum muslimin kalah? Padahal jumlah kita sekarang banyak atau sedikit? Banyak. Ternyata kuantitas banyaknya jumlah kaum muslimin, ya, ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, yushikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja dan itu akan terjadi, kalian itu akan dirongrong, akan dizalimi oleh musuh-musuh kalian. Kalian akan dikerumuni seperti sebuah nampan yang ada makanannya, dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, dicaplok tuh. Ya. Sampai-sampai sahabat yang belum merasakan kejadian itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah saat itu kita jumlahnya sedikit sehingga beraninya orang-orang kafir itu memerangi kita, menzalimi kita? Apa kata Nabi? La, walakinnakum katsirun, kalian banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi kalian saat itu seperti buih di lautan, gak punya power. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata Allah tanamkan dalam hati-hati mereka penyakit al-wahan. Apa itu wahan? Cinta terhadap dunia. Mereka lebih fokus terhadap dunianya daripada agamanya. Ya, ini pertanyaan atau waktu ini? Pertanyaan ya, oh ya. Nah, jadi ini jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis, ya, apa yang beliau sabdakan terjadi, ya, artinya apa yang beliau sabdakan itu terjadi. Loh, bukankah tadi bilang Nabi nggak tahu perkara gaib gitu ya? Kok Nabi tahu? Nabi tahu karena dikasih tahu oleh siapa? Malaikat Jibril. Beliau pernah menyebutkan kenapa kaum muslimin terpuruk. Ya, kenapa kaum muslimin lemah? Sebabnya dan solusinya. Beliau mengatakan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditumuz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi menyebutkan 4 poin yang menjadi sebab keterpurukan umat ini. Yang keempat poin ini akan berkaitan jamaah sekalian.
Yang pertama, idza tabayatum bil inah, apabila kalian melakukan jual beli secara inah, yaitu apa? Jual beli riba. Dan sekarang sudah terbukti riba sudah merajalela. Setiap transaksi pasti ada ribanya. Beli motor ada ribanya, beli mobil ada ribanya, semuanya. Yang kedua, kalian sibuk dengan ekor sapi dan sibuk dengan pertanian. Ya, kalau orang sudah terjepit riba jamaah sekalian, maka dia akan terkena poin yang kedua dan ketiga, yaitu sibuk dengan urusan dunia. Lihat orang-orang yang terlilit hutang dengan bank, ya kan? Setiap bulan dia harus bayar untuk KPR rumahnya, untuk leasing mobilnya. Apa yang dilakukan? Dari sebelum subuh udah keluar rumah, pulang-pulang malam ngapain? Ngejar target. Ya kan, sehingga lupa segala-galanya. Enggak mau hadir di majelis ilmu, enggak mau sholat berjamaah. Ketika jadwal kajian, waduh sibuk nih, target belum tercapai. Ya, emang yang hadir di sini sibuk semua gitu ya, gitu kan? Artinya jamaah sekalian, ya ini, ya poin kalau dia sudah terjerat riba, dia akan kena yang kedua dan ketiga, yaitu akan sibuk dengan urusan dunia, ya, sehingga hati tertimpa was-was. Waduh gimana ini kalau transportasi online ditutup gitu kan, mobil baru beli, terasa ketakutan. Kalau sudah poin yang kedua sibuk dengan urusan dunia, maka yang keempat, wa taraktumul jihad, dia akan meninggalkan apa? Jihad. Enggak mau hadir di majelis ilmu karena bagian daripada jihad. Kalau sudah terkena 4 poin ini, dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi solusinya apa? Kembali kepada agama yang benar. Ya, bukan hanya sedang kita ngikutin berita-berita begitu kan, tapi kita sendiri enggak menjalankan sunnah Nabi, ya, maka ini percuma. Dan juga ya, sejarah telah membuktikan jamaah sekalian, orang-orang yang menyalahi perintah Nabi, Allah timpakan kekalahan ketika dalam peperangan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Ternyata sebab kekalahan mereka itu bukan karena canggihnya persenjataan orang-orang kafir, bukan karena sebab banyaknya jumlah orang-orang kafir. Karena memang kalau kita lihat pada perang Uhud, jumlah kaum muslim itu lebih sedikit daripada orang kafir. Tapi bukan itu sebab kekalahannya. Allah mengatakan, awalamma asobatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kalian ditimpa suatu musibah, yaitu kalah pada perang Uhud, kalian bertanya-tanya, kenapa kok kita bisa kalah? Padahal pada perang sebelumnya itu perang Badar, kaum muslimin menang 2 kali lipat. Allah katakan, kul, ya, kul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu berdasarkan karena kalian sendiri, disebabkan karena ulah kalian sendiri. Ternyata benar jamaah sekalian, ketika sekelompok pasukan pemanah, Nabi berpesan kepada mereka, jangan kalian turun. Ingat, jangan kalian turun, menang walaupun kalah. Ternyata ketika kaum muslimin menang pada putaran pertama, mereka apa? Turun, membantu saudara-saudara mereka mengambil harta ghanimah. Tapi apa boleh buat, karena mereka telah menyelisih perintah Nabi, Allah timpakan kekalahan kepada mereka. Yang tadinya orang-orang kafir sudah lari terbirit-birit, jauh melihat tempat yang menjadi kekuatan kaum muslimin, yaitu di Jabar Rumah, enggak ada. Akhirnya panglima perang yang Rasulullah SAW mengatakan Saifullah, saat itu dia masih kafir, Khalid bin Walid, canggihnya luar biasa dalam mengatur strategi perang jamaah sekalian. Melihat kesempatan, akhirnya pun dia memutar balik lagi, sehingga menguasai medan, dan terjadi apa yang terjadi, kaum muslimin kalah. Ya, ini jamaah sekalian, ancaman orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Hunain, kaum muslimin juga kalah. Kenapa? Apakah karena jumlah mereka lebih sedikit? Ternyata dalam perang Hunain jumlah kaum muslim itu 12.000, sedangkan orang-orang kafir hanya 4.000. Tapi kaum muslimin kalah. Kenapa?
Karena mereka menyalahi perintah Nabi SAW, yaitu kesombongan. In a'jabatkum kasratukum, tatkala kalian ujub dengan banyaknya jumlah kalian. Ya. Jadi inilah bukti yang benar ya cinta kita kepada Nabi SAW. Dan juga jangan sampai kita ya mencemooh, melecehkan, mengolok-olok sunnah Nabi. Maka di antara poin yang kedua, di antara bukti cinta kepada Nabi, yaitu apa? Membenarkan sabda beliau dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi berupa kabar-kabar ataupun berupa perintah, kita harus bersikap shadaqna wa sami'na wa ata'na, membenarkan, mendengar, dan yang ketiga apa? Mentaati. Ya, apapun yang disampaikan oleh Nabi, walaupun terkadang kita belum mampu untuk menjalankannya, ya, walaupun terkadang kita belum mampu untuk menjalankannya, tetap kita harus membenarkan hal tersebut. Jangan sampai mengatakan, oh hadis ini udah gak berlaku lagi. Ingat, orang-orang yang seperti ini mendustakan hadis Nabi SAW, Allah azab secara langsung di dunia, jemaah. Ya, telah terbukti dalam sejarah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama abad ke-8 Hijriyah, ya, yang karangannya banyak kita kenal, Arba'in An-Nawawiyah, Riyadus Shalihin, dan yang lainnya. Dia menceritakan dalam salah satu kitabnya, itu Bustanul Arifin, ada seorang ahlu bid'ah, seorang munafik, ketika dibacakan hadis yang mulia, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmus yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasan. Limadha ya Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ya. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan sekali-kali dia menyentuh apapun, tapi disuruh apa? Cuci tangan dulu 3 kali. Adab yang sangat bagus sekali, jamaah sekalian, kita ajarkan pada anak-anak kita. Bangun tidur, jangan nyomot gorengan. Bangun tidur, jangan langsung apa? Ya, nyari nasi uduk mana di sarapan itu kan. Bangun tidur jangan langsung lihat HP, tapi suruh apa? Cuci tangan dulu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena saat dia tidur, dia nggak tahu tangannya itu kemana. Barangkali mungkin ada yang gigitin kecoak gitu ya, atau apa gitu ya. Maka disuruh cuci tangan kita. Nah, ada seorang yang mendustakan hadis ini. Masa? Ya, dia malah mengatakan apa? Wa ana adri aina batat yadi, aku tahu di mana ya, apa namanya, tanganku itu bermalam. Dan dia pun gak mau mengamalkan hadis itu. Ternyata apa, jamaah sekalian? Ternyata yang terjadi apa? Keesokan harinya dia mendapati anna yadahu qad dakhala duburahu ila zira'ih. Dia mendapati tangannya itu masuk ke dalam duburnya sampai ke sikutnya. Gak tahu tuh gimana caranya gitu kan. Ya. Nah, ini orang yang mendustakan hadis Nabi. Demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, orang yang mendustakan hadis tentang siwak. Rasulullah mengatakan, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabbi. Siwak itu bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan juga bisa meraih keridhaan Allah. Ya, ada seorang yang begitu sombong yang mengatakan apa? Hadza siwak, wallahi ana mastaku illa fil mahraj. Saya punya siwak nih. Saya akan gunakan siwak ini bukan untuk membersihkan mulut, tapi aku akan gunakan untuk membersihkan duburku. Jadi masukkan siwak itu ke dalam duburnya. Ya. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Besoknya dia mendapati perutnya itu membesar dan membesar, seperti ibu sedang hamil, padahal dia laki-laki. Setelah beberapa bulan dia tersiksa dengan keadaan seperti itu, akhirnya dia pun melahirkan, keluar dari dubur tempat di mana dia menghinakan siwak, itu keluar bayi yang berkepala ikan. Ya, kemudian dia mengatakan, wa hadzal ladzi qatat amyai, inilah yang memakan-makan, apa yang memutus-mutus ususku. Jadi hati-hati. Makanya ini prinsip kita dalam beragama, yaitu apapun
yang disampaikan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan. Ya, justru kita jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, betapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang belum kita kerjakan. Kok ini dia sudah malah melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Iya. Ini kemudian juga di antara bukti cinta kepada Nabi SAW, ya, di mana kita harus mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ya, jadi berkaitan sama dengan poin yang ketiga tadi, ya, yaitu di mana kita harus betul-betul, ya, mengagungkan. Dan ini juga salah satu hal yang perlu kita pahami jamaah sekalian, prinsip kita dalam beragama. Kadang-kadang perintah Nabi itu bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka hendaklah kita betul-betul taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan sampai kita menjadikan akalnya di atas wahyu. Ya, kalau orang menjadikan akalnya itu, logikanya itu di atas wahyu, berarti sama saya dengan iblis. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia lebih mengedepankan logikanya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, perintah ini, dia malah mengedepankan logikanya. Apa dia bilang? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari Adam dari apa? Dari tanah. Ya, lihat, dia lebih mendewakan akalnya, lebih mendewakan logikanya. Demikian pula apabila ada orang yang seperti ini, ketika datang hadis Nabi, ketika datang perintah Nabi untuk melakukan seperti ini, oh ini mah udah enggak sesuai dengan zaman. Ya, ketika ada perintah untuk misalnya, ya, contoh kecil misalnya untuk memelihara sunnah Nabi itu memelihara jenggot misalnya, dia malah mengatakan, itu mah cuma budaya Arab. Ya kan? Makanya termasuk orang yang mengolok-olok agama Allah, dia mengatakan seperti ini. Apalagi sampai mengatakan jenggot itu mengurangi kecerdasan. Semakin panjang jenggotnya semakin apa? Semakin goblok gitu kan. Nauzubillah jamaah sekalian. Bukan budaya Arab, tapi ini sunnah. Karena Nabi mengatakan arihul liha wafirul liha. Ketika ada orang berusaha untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab besar, dengan memakai niqab, dia bilang itu budaya Arab. Di sono panas. Ya kan? Makanya dia harus pakai masker gitu kan, pakai cadar. Ya, maka ya ini harus kita luruskan. Karena sekarang orang-orang kafir itu telah berhasil. Ya, berhasil bagaimana agar kaum muslimin itu benci dengan asal dari syariat Islam. Coba lihat berita-berita. Ya, ketika ada berita tentang teroris yang disorot istrinya apa? Bercadar. Sehingga ya, image orang yang namanya bercadar itu identik dengan apa? Teroris. Ini harus kita pahamkan kepada masyarakat ya mas, karena tidak benar. Ya, jadi inilah salah satu fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang lebih mempertuhankan akalnya, aklaniun. Ya, kalau seandainya kita beragama pakai akal, niscaya banyak sekali syariat-syariat yang digugurkan. Contoh kecil, kenapa kalau orang misalnya wudu kemudian kentut, kan secara akal yang dibasuh mana? Duburnya ya kan, tempatnya keluar kentut gitu kan. Tapi ini dibasuh apa? Muka, tangan. Ada kaitannya enggak dengan keluarnya kentut? Ya enggak, tapi kita berwudu ya seperti inilah bukti Nabi. Kenapa kita cium Hajar Aswad tuh? Memang Hajar Aswad bisa ngasih duit? Kenapa kita agung-agungkan? Karena memang disuruh sama Nabi. Ya, jadi ini. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Nabi, sudah sami'na wa ta'na. Jangan coba-coba kita mengelak. Logikanya kan begini. Kadang-kadang seperti itu ya. Iya, seperti ada larangan. Jangan kamu sholat menghadap ke arah kuburan, atau di masjid yang ada kuburan. Dia mengelak dengan enaknya apa? Yang kenapa nggak sah? Ya sah-sah saja. Logikanya kan seperti ini. Kalau kita sholat di depan ada najis, sah nggak sholat kita? Sah, selagi tidak terkena najis. Demikian pula kalau ada kuburan, kemudian kita sholat cuma menghadap saja, nggak kena kuburan, ya sah. Ya inilah kalau berbicara pakai apa? Logika. Ya. Dan juga ada orang lebih mendepankan hawa nafsunya.
ketika dijelaskan dalil Al-Quran, As-Sunnah tentang haramnya merokok begitu kan, keluar dari majlis dan bilang sama ustadznya, Pak Ustadz, saya mah udah kebal sama gitu-gituan. Artinya udah kebal sama nasihat gitu ya. Ya ini jamaah sekalian. Jadi ya, hal yang benar dalam beragama ini harus kafah, totalitas. Jangan cari enaknya. Beragama ini bukan seperti kita makan plasmanan. Pernah makan plasmanan jamaah? Kita ngambil lauk yang seneng aja kan. Kalau alergi telur, saya nggak mau telur ya kan? Bukan seperti itu beragama. Enak gak enak, jalanin. Ya, kalau hati kita misalnya nggak seneng, jalankan. Berusaha untuk mengimani hal tersebut. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya, apa yang saya sampaikan dari awal, tadi saya jelaskan tentang tingginya kedudukan Nabi. Ya, beliau diberikan banyak kelebihan daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan juga ya, kewajiban kita adalah mencintai beliau di atas segala-galanya kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cinta yang benar kepada Nabi itu dengan ittiba, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mengedepankan ya perintahnya, kabar-kabarnya kita harus imani. Ya. Jadi itu mungkin apa yang saya sampaikan ya. Mungkin barangkali di antara jamaah ada pertanyaan. Ada beberapa menit lagi, ya silahkan disampaikan melalui tulisan atau secara langsung, gak apa-apa. Di sini ada pertanyaan, apa kiat-kiat supaya selalu istiqomah di jalan yang hak dan sesuai sunnah? Karena kadang iman kita masih labil, naik dan turun. Iya, inilah memang ya fitrah manusia, imannya berkurang dan bertambah. Iya. Bagaimana kiat-kiat istiqomah? Memang ini harus ada majlis tersendiri. Kiat-kiat kita agar bisa istiqomah. Karena banyak penjelasannya. Namun secara umum saya sampaikan ya, yang paling penting dan yang terpenting adalah kita hadir di majelis ilmu. Kadang-kadang kita ya malas sholat sunnah ya kan, bawaannya hanya ya mau internetan gitu kan ya, maka harus dipaksakan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita tinggalkan untuk hadir majelis ilmu. Makanya sekarang rubah ya. Kalau dulu kita mungkin cari waktu luang untuk belajar, kalau sekarang justru luangkanlah waktu kita untuk belajar. Dan sekarang alhamdulillah kajian di sini rutin hari Minggu, hari Ahad. Ya. Kalau kita cari waktu luang, ya artinya sulit. Kadang-kadang Minggu bawanya mau kemana? Mau jalan-jalan ke puncak, ke pantai gitu kan. Ya. Artinya jangan sampai kita enggak hadir di majelis ilmu jamaah sekalian. Penting sekali. Karena badan kita ini sama seperti hati. Afwan, hati kita sama seperti badan. Badan kita supaya sehat, kita selalu jaga olahraga, ya kan? Mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan tubuh. Sakit sedikit langsung kemana? Ke dokter. Kadang orang itu hanya ya ngurusin badannya saja. Perempuan berat badannya tinggi, dia langsung segera apa? Diet. Hanya badannya saja yang diurusin, enggak ngurusin apa ini? Hatinya. Padahal justru menjaga hati itu lebih penting. Ya. Bagaimana cara menjaga hati? Kita siram dengan apa namanya? Tausiah, dengan nasihat. Bagaimana hadir di majelis ilmu? Jadi majelis ilmu adalah majelis yang di situ disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan majelis dikit-dikit ketawa. Dari awal sampai akhir ketawa terus. Pulang-pulang bukannya melembutkan hati, malah bikin sakit perut. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan ketawa. Dan juga sekarang harus kita rubah mindset kita dalam menuntut ilmu. Bukan cari ustadz yang apa namanya bikin kita ketawa. Bukan.
Tapi cari yang itu bisa melembutkan hati kita. Justru dengan banyak tertawa, kasratud dohak tumitul qalb. Dengan banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Matikan hati jemaah. Ya. Jadi itu yang pertama, itu hadir di majlis ilmu. Kemudian yang kedua yang penting agar kita bisa istiqomah yaitu apa? Cari teman yang baik. Cari teman yang soleh. Cari teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Karena teman ini pengaruhnya sangat besar. Teman yang baik pasti akan membawa kebaikan. Teman yang buruk pasti akan membawa keburukan. Ya, betapa banyak ada orang yang jahat, preman, bisa menjadi baik, sehingga dikatakan mantan preman. Bagus. Tapi ada pula dikatakan mantan santri. Ya, apalagi disebut mantan ustadz gitu ya. Ya. Artinya apa? Dulunya alim, pesantren 9 tahun. Ya, rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, tapi karena bergaul sama teman-temannya yang nggak baik, malam bergadang, ya, ngerokok, ya, main PS segala macam, sehingga berubah. Ya ini jadi pengaruh teman. Harus kita cari teman yang betul-betul mengajak kepada kebaikan. Kalau teman kerjaannya ya ngajak jalan-jalan mulu gitu kan, atau ngibahin orang, ya pokoknya yang tidak bermanfaat, maka lebih baik kita cari teman yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa, banyak membaca Al-Qur'an, ya, rajin sholat tahajud, karena itu akan menguatkan hati kita. Ya. Kemudian ya, apakah BPJS termasuk riba? Ini sudah dibahas ya oleh ustadz-ustadz yang ada gitu ya. Tentu dirinci tentang pembahasan ini. Ya, kalau memang di situ tidak ada denda, maka tidak masalah. Namun kalau di situ ada denda, ya, maka ini yang termasuk riba. Karena riba itu orang ngebayangin riba itu adalah orang minjem 100.000 disuruh ganti 150.000. Bukan hanya itu riba. Riba itu modelnya banyak. Ada riba dain, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah, ada riba qard, ada riba mudharabah dan yang lainnya. Jadi banyak, ya. Terus juga kalau seperti itu ada gharar di dalamnya. Kadang-kadang orang baru daftar BPJS sebulan 2 bulan, ya. Ternyata dia sakit, operasi, membutuhkan biaya ratusan juta. Ada orang yang bertahun-tahun ngasih duit BPJS gitu kan, ya, ternyata nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ya coba silakan tanya kepada ustadz-ustadz yang lain. Intinya kalau memang kita mampu untuk bisa biaya sendiri itu lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Apakah syariat meliputi ideologi bangsa? Bagaimana pandangan Islam pada negara yang berhukum selain hukum Allah? Apakah kita harus mentaati? Yang pertama, apakah syariat Islam meliputi ideologi bangsa? 6 jamaah sekalian. Ya, makanya dalam pemerintahan, ya, itu ada disebut namanya as-siyasah asy-syar'iyyah. Politik, ya, politik kenegaraan itu seperti apa? Diatur semuanya. Ya, bagaimana pemimpin yang ideal, pemimpin yang diinginkan dalam Islam, yaitu mereka yang paham dalam masalah urusan dunia dan juga dalam urusan agama. Karena kalau kita lihat jamaah sekalian, banyak sekali syariat-syariat Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Penegakan hudud al-jinayat, orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri, ya, berzina, itu bisa ditegakkan dengan adanya izin dari siapa? Pemerintah. Makanya ini meliputi ideologi bangsa. Kemudian bagaimana pandangan Islam pada negara yang berhukum selain hukum Allah, ya? Apakah kita harus mentaati? Naam jamaah sekalian, ya, kita tetap wajib mentaati perintah-perintahnya selagi tidak keluar dari jalur syar'i. Ya, kita sekarang memahami dan menyadari hukum yang ditetapkan di negara kita bukan hukum Islam. Apakah kita tetap wajib taat kepada Pak Jokowi? Naam jamaah sekalian, kita nggak boleh melepas baiat darinya. Ya,
Kalau sampai kita kudeta, memberontak, nah ini kalau kita meninggal saat itu bisa mata maitatan jahiliyah. Ya, meninggal dalam keadaan apa? Jahiliyah. Ya. Dan memang benar Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Namun tentunya sekarang kalau kita lihat presiden kita masih sholat enggak? Sholat. Makanya ayat itu tidak hanya seperti itu. Dalam ayat yang lain dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Ya. Jadi nasihat para ulama-ulama terdahulu, ya, apa yang kita alami sekarang jamaah sekalian, itu juga dialami oleh ulama-ulama terdahulu, di mana mereka itu dizolimi. Ya, kita sekarang diisukan dengan berkembangnya paham komunis gitu kan, ditakut-takutin, ya negara kita mau dikuasai sama China segala macam begitu kan. Ya itulah yang kita dengar. Apakah dengan isu-isu seperti ini menggerakkan hati kita untuk memberontak? Tetap tidak boleh. Ingat, jadikan hadis Nabi sebagai pedoman. Sesuai dengan pembahasan kita, hawa nafsu kita nggak terima, iya kan? Masa kita diem aja negara muslim tapi mau dilegalkan homoseksual gitu kan, LGBT segala macam, ya? Rasulullah mengatakan, innakum satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati wa sayakumu fikum rijalun qulubuhum qulubu sayatin fi jismanil insi. Akan muncul di tengah-tengah kalian yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, zalimnya luar biasa jamaah sekalian. Ya, sampai-sampai Hudzaifah yang mendengar sabda Nabi tersebut mengatakan apa? Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, afala nudabizuhum. Apakah boleh kita mengangkat pedang? Apakah boleh kita mendemo, memberontak? Nabi bilang, lah, nggak boleh. Ya, sampai hartamu itu dirampas, bumbungmu itu dipukul, tasma wa tuti lil amir. Engkau wajib mentaati dan engkau wajib mendengar. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah, saat dia hidup di zamannya ada pemimpin yang sangat zalim, dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sampai dipenjara, disiksa. Apakah Imam Ahmad mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberontak? Tidak jamaah sekalian. Jadi sikap yang benar itu kita tetap bersabar. Maka Nabi memberikan kabar gembira apa? Isbiru hatta talqauni fil haud. Ya, bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku nanti di mana? Di telaga. Kenapa Nabi mengatakan seperti sampai di telaga? Karena kesabaran ini jamaah sekalian tidak ada kesudahannya. Ya, sudah 3 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi gitu kan. Kadang-kadang hilang kesabaran. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Sabar solusinya. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah jamaah sekalian. Ya, kalau kita ingin belajar, ingin beragama yang benar, ikuti hadis-hadis yang ada. Adapun pemimpin zalim, pemimpin itu aturan mereka, urusan mereka. Kita mah hanya fokus disuruh untuk ngurusin keluarga, ya, anak, istri. Kita nggak dituntut untuk merubah undang-undang yang ada. Ya. Dan satu hal, agar kita mendapatkan pemimpin yang baik, kembali kepada diri kita. Karena pemimpin itu cerminan dari siapa? Rakyatnya. Ya ini udah ngomong ayo kudeta, ayo demo, ternyata sholat subuh jarang ke masjid. Ya kan? Gimana mau menang jamaah sekalian? Nah, ini harus dipahami. Yakin dengan tauhid Allah akan memenangkan umat ini. Saya mempunyai rencana untuk nikah di bulan Syawal tahun depan. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang masih mempercayai hari hitungan tanggalan Jawa? Karena semua hari bagus, apalagi ketepatan dengan bulan Syawal. Saya sudah coba menjelaskan dengan baik pada orang tua bagaimana menyikapi kalau orang tua tetap yakin mengenai hari hitungan Jawa. Ini salah satu dilema jamaah sekalian, terutama yang masih menganut ajaran kejawen, ya. Mereka sangat antipati yaitu menikahkan anaknya di bulan-bulan yang
keramat ya, seperti bulan Muharram ya. Maka kalau kita sudah memberikan nasihat, memberikan arahan ya, dan orang tua kita kekeh pada tanggal tersebut sesuai hitungannya, ya sudah, kita ikuti apa kata orang tua. Kenapa jamaah sekalian? Kita enggak karena gara-gara ini enggak jadi nikah gitu ya. Jangan. Ya. Karena orang tua kita salah satu orang yang harus kita berbuat baik kepadanya. Dan kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang penting kita sudah sampaikan gitu ya. Kalau dia masih ikutin jauh ya sudah, gimana lagi? Ya. Jadi ya ini memang berdakwah itu perlu bertahap ya. Dan tidak semua orang yang terdekat dengan kita itu bisa menerima dakwah. Ya, Nabi saja pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kanaan anaknya siapa? Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kafir. Ya, jadi sudah kita tawakal, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana membedakan hal-hal yang ada pada Rasulullah SAW yang harus kita ikuti atau sunnah, mana yang tidak sunnah? Seperti berjenggot sunnah diikuti tapi memiliki rambut panjang sepunduk adalah tidak sunnah. Naam jamaah sekalian, kalau kita membahas lebih mendalam ya, karena sekarang ada yang mencoba menanamkan syubhat, yaitu kalau dikatakan ya bid'ah itu adalah apa yang tidak dikerjakan Nabi ya, maka bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mereka melakukan amalan tanpa sepengetahuan Nabi, ya kan? Seperti Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu tidak ada sepengetahuan Nabi, kemudian baru Nabi mengetahuinya ya, dan Nabi menetapkannya. Makanya dianggap katanya pengertian ini keliru. Atau juga ya seperti misalnya banyak subhat-subhat yang disampaikan oleh salah seorang dai. Maka kita jangan goyang agama kita ya. Makanya ketika kita mendengar subhat-subhat seperti ini, kita harus lebih giat lagi belajar jemaah sekalian. Sekarang lagi perang pemikiran, terutama di YouTube tampil dai-dai yang pada hakikatnya ya menjauh dari sunnah Nabi, tapi dia berupaya untuk tampil agar diikuti oleh umat. Padahal isinya itu kalau orang pernah belajar, isinya subhat semuanya. Makanya hati-hati kita belajar dari internet ya mas kalian. Ini hati-hati sekali. Ya, karena ini akan mempengaruhi keimanan kita, ketakwaan kita. Kemudian jamaah sekalian, untuk menjauh subhat tadi dan juga untuk menjelaskan bahwa perbuatan Nabi itu ada dua. Ya, ada perbuatan Nabi dikatakan sunnah, ada perbuatan Nabi yang sifatnya itu adalah jibiliyah. Perbuatan Nabi jibiliyah maksudnya yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan adat istiadat yang ada di masyarakat tersebut, atau perbuatan manusiawi. Nabi tidur, kita juga tidur. Apakah tidur sunnah? Tidak. Kita bisa tidur dikatakan sunnah kalau mengikuti tata cara tidurnya yang Nabi jelaskan. Demikian pula misalnya ya, Nabi SAW budayanya di Arab itu pakai jubah ya kan, pakai imamah. Apakah itu sunnah? Tidak. Karena itu bagian daripada adat istiadat yang ada di masyarakat Arab. Memanjangkan rambut sepundak apakah sunnah? Tidak. Karena itu termasuk sunnah jibiliyah, yaitu sunnah perbuatan yang mengikuti adat setempat. Dan yang dimaksud dengan perbuatan Nabi adalah sunnah yang harus kita ikuti itu jika diiringi dengan perintah. Masalah jenggot ini bukan budaya Arab tapi perintah. Kenapa? Karena Nabi nyuruh. Nabi menyuruh arihul liha wafirul liha. Peliharalah jenggot, panjangkanlah jenggot. Perintah. Makanya memelihara jenggot termasuk sunnah Nabi. Makan kurma setiap hari sunnah enggak? Sarapan pakai kurma, makan siang pakai kurma, ya. Pagi makan malam pakai kurma, sunnah enggak? Bukan sunnah. Ya, yang sunnah itu kalau kita makan kurma sesuai dengan tuntunan Nabi. Misalnya 7 butir kurma kita makan, ya. Kemudian pas mau buka puasa makan kurma, itu menjadi sunnah.
Tidur tadi asalnya saya katakan bukan sunnah, bisa menjadi sunnah kalau mengikuti tata cara tidurnya Nabi yang Nabi menjelaskan. Seperti qailulah, tidur apa itu? Tidur siang. Ya, ini perlu kita membahas tentang macam-macam perbuatan Nabi. Dan juga termasuk sunnah, yaitu istiqra. Ya, ini untuk membantah pendapat yang mengatakan kalau bidah itu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, bagaimana sebagian sahabat-sahabat yang mereka melakukan ibadah tanpa sepengetahuan Nabi? Berarti sahabat melakukan bidah dong. Maka kita katakan, ya, perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi dan Nabi menetapkan, inilah yang disebut dengan sunnah istiqra. Karena zaman tersebut adalah zaman pensyariatan. Artinya nggak mungkin Nabi lupa, nggak mungkin Allah menjadikan Nabi itu lupa karena Nabi maksum. Ya, ini jangan sampai kita terbawa dengan dengan syubhat tersebut. Iya, saya kira cukup ya mas sekalian. Ini adalah ya. Iya, semoga kajian ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah agar kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya sarankan ya agar jangan mencukupkan belajar itu lewat internet atau hanya mendengar kajian-kajian di YouTube, ya, karena ini menyalahi tata cara belajarnya ulama-ulama terdahulu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, ya. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan rasa capek. Orang yang hanya dengerin YouTube gitu kan, maka akan banyak adanya kemungkinan dia salah paham, ya. Justru yang dicontohkan oleh ulama terdahulu adalah kita belajar dengan cara seperti ini, talaki, nggak tahu nanya, ada subhat tanya, ya. Jadi itulah metode belajar yang benar agar akidah kita tambah kuat, keimanan kita terus bertambah, dan istiqomah dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.